Setelah selesai sarapan, dengan sopan Lukas berpamitan kepada Ray dan Nadine untuk mengantar Davina ke perusahaan. Davina tidak ada pilihan lain selain mengikuti saja. Apalagi saat Lukas berkata, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya karena kemarin sudah membawa Davina tanpa izin dari kedua orang tuanya. Trikmu kurang natural bro, bisik Davion saat Lukas sudah berada di dekat mobil. Hehe, aku tidak pandai berakting, Bang, jawab Lukas. Kemudian masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Davina hanya terdiam saja, sementara Lukas sesekali melirik ke arah Davina. Lukas berdehem berharap bisa mencair suasana. Karena Lukas juga tidak tahu harus ngomong apa. Davina menoleh, ngomong saja. Kamu marah? Tanya Lukas. Kalau aku marah, apa kamu akan berhenti mengejarku? Tanya Davina balik. Lukas menggeleng. Aku sudah terlanjur mencintaimu, dan aku tidak akan mundur sejengkal pun. Sama ada kamu terima aku atau enggak, jawab Lukas. Apa yang kamu harapkan dari aku? Di luar sana masih banyak yang lebih cantik dan lebih seksi dari aku, ucap Davina. Kepribadianmu, jawab Lukas. Kalau aku mencintaimu karena kecantikan, mungkin iya, karena seksi mungkin iya. Tapi bukan itu yang membuat aku tertarik. Karena semua itu bisa luntur seiring waktu. Tapi kepribadianmu yang berbeda dari perempuan lain, itu yang membuat aku akan memperjuangkanmu, jawab Lukas sambil fokus menyetir. Akhirnya mereka pun tiba di perusahaan milik Davina. Lukas membukakan pintu mobil untuk Davina. Terima kasih, ucap Davina. Lukas tersenyum semanis mungkin. Kemudian Davina berlalu tanpa menoleh ke arah Lukas. Lukas kembali masuk ke dalam mobil dan pergi dari situ. Davina masuk ke dalam perusahaan, dan disapa oleh para karyawannya. Davina membalas dengan ramah. Hingga sampai di ruangannya, Davina masuk dan duduk di kursi kebesarannya. Davina menghela nafas, aku juga tidak mengerti dengan sikapku, batin Davina. Ya saat Lukas tidak ada, Davina merasa kehilangan. Tapi saat Lukas ada, Davina malah cuek-cuek saja. Tok, 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 tanpa menunggu perintah, sang asisten pun masuk. Dilihatnya sang bos sedang melamun. Nona, panggilnya, tapi tidak ada respon sedikitpun. Kemudian sang asisten pun memanggil hingga berkali-kali barulah Davina tersadar dari lamunannya. Nona ada masalah, tanya sang asisten yang bernama Mutiara. Gak, mengapa bertanya seperti itu? Tanya Davina balik. Sepertinya Nona lagi galau, atau lebih tepatnya dilema, jawab Mutiara. Duduk, aku mau bertanya sama kamu, titah Davina. Mutiara pun duduk berhadapan dengan Davina yang hanya dibatasi oleh meja saja. Kamu pernah jatuh cinta? Tanya Davina. Pernah, jawab Mutiara singkat. Bagaimana perasaanmu saat jatuh cinta? Tanya Davina. Mutiara bisa menyimpulkan bahwa bosnya ini sedang jatuh cinta tapi tidak berani mengakuinya. Dari pengalaman saya yang pernah saya rasakan. Pertama, jantung kita berdetak lebih cepat dari biasanya. Kedua, rasa rindu bila tidak berjumpa dan ada rasa kehilangan saat dia tidak ada kabar. Tapi kadang juga sebel kalau dia terus mengganggu, jawab Mutiara. Sekarang kamu boleh keluar, usir Davina pelan. Tapi Nona, apa? Potong Davina. Saya mau lapor, kalau pesanan dari pelanggan meningkat, lapor Mutiara. Panggil para petinggi kita adakan rapat setelah istirahat makan siang, perintah Davina. Baik Nona, jawab Mutiara. Oh ya, Nona, jangan biarkan cowok itu berjuang terus, karena kalau dia sudah menyerah maka dia tidak akan kembali lagi pada kita, pesan Mutiara. Jawab Davina. Kemudian Mutiara pun keluar dari ruangan tersebut. Davina memikirkan perkataan asistennya itu. Apa aku harus terima? Gumam Davina. Kemudian Davina tersenyum saat mengingat perkataan asistennya, karena apa yang dikatakan olehnya sangat mengena pada diri Davina. Davina kembali menyibukkan diri dalam pekerjaan, dia tidak ingin kepikiran terus pada Lukas. Tidak terasa jam makan siang pun tiba, Mutiara kembali masuk mengantarkan pesanan Davina. Davina memesan makanan dari restoran melalui asistennya. Setelah selesai makan siang, Davina dan Mutiara pun pergi ke ruang rapat. Ternyata di sana sudah menunggu petinggi perusahaan dengan bagian masing-masing. Selamat siang semuanya, sapa Davina. Selamat siang Nona, jawab mereka serentak. Kemudian Davina pun menjelaskan tentang rencana yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Dan tidak lupa juga Davina meminta pendapat dari bawahannya itu. Mungkin ada yang punya ide,
atau desain yang lebih menarik pelanggan? Tanya Davina. Salah satu dari petinggi menyerahkan desain tas dari bawahannya. Davina pun melihatnya dan langsung setuju. Baiklah, rapat kita tutup sampai di sini. Nanti kalau ada apa-apa, kita akan bahas lagi, ucap Davina. Mereka pun membubarkan diri, dan kembali pada divisi masing-masing. Mereka sangat semangat dalam bekerja, karena bos mereka tidak tanggung-tanggung kalau memberi bonus. Asteris 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 asteris. Hari pernikahan Orlando dan Dara pun tiba. Aleta yang sudah pulih pun akan menghadiri pesta pernikahan sahabatnya itu. Dan acara resepsinya berlangsung malam hari. Sementara Baby Arsa dan Baby Arsi akan diasuh oleh Diva. Diva merasa sangat senang, karena kedua baby tersebut tidak rewel sedikitpun. Sayang, kamu yakin akan hadir? Tanya Ars. Dara sahabatku, Hubi. Dan ini hanya sekali dan tidak setiap tahun, jawab Aleta. Lagi pula aku tidak akan lama kok, ucap Aleta lagi. Ars pun tidak bertanya lagi, dia juga akan ikut menghadiri pesta pernikahan tersebut. Sementara di tempat acara, Dara sudah dirias oleh mua profesional yang didatangkan langsung dari Paris oleh mertuanya. Ya, kedua orang tua Orlando sudah merestui hubungan mereka, sejak terbongkarnya kebusukan sahabatnya membuat keduanya sadar. Dan saat Orlando membawa Dara menemui orang tuanya, Dara disambut baik oleh keduanya. Flashback. Ma, Pak, kenalkan ini Dara, calon istriku, ucap Orlando. Dara yang berada di samping Orlando merasa grogi, karena ini pertama kalinya ia bertemu calon mertuanya. Dara sudah siap seandainya dia tidak diterima oleh keluarga ini. Tante, Om, sapa Dara. Lalu menyalami dan mencium tangan keduanya secara bergantian. Flora dan Simon mereka kagum dengan sikap sopan Dara terhadap mereka. Bila diingat-ingat, Jovanka tidak pernah melakukan hal seperti ini. Cantik sekali kamu, nak. Pantas saja Ando tergila-gila sama kamu, puji Flora. Memang Dara cantiknya natural, tidak seperti Jovanka yang hanya mengandalkan makeup saja. Ando, kapan kalian menikah? Tanya Simon. Orlando seketika menoleh ke papanya. Apa itu artinya papanya merestuinya? Tapi Orlando tidak boleh senang dulu, karena masalah yang lalu cukup membuat Orlando merasa dikucilkan. Kami merestui hubungan kalian, ucap Flora mewakili suaminya. Dan diangguki oleh Simon. Terima kasih Ma, Pa, ucap Orlando bersimpu di kaki kedua orang tuanya. Sekarang kami sadar, sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik akhirnya, ucap Simon. Orlando tersenyum melihat Dara dalam pelukan sang mama, terlihat kalau sang mama menyayangi calon istrinya itu. Orlando juga bahagia akhirnya hubungan keluarga mereka kembali seperti dulu. Flashback end. Dara menetes air matanya saat dirias oleh Mua, sehingga Mua sedikit kerepotan. Nona jangan menangis, kami jadi kerepotan, ucap Mua tersebut. Maaf, aku terlalu bahagia, ujar Dara. Dara merasa sangat bahagia, karena apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Restu yang ia harapkan akhirnya ia dapatkan. Di ballroom hotel, para tamu undangan sudah berdatangan. Mereka tidak sabar ingin melihat pengantin. Aleta dan suaminya baru saja keluar dari mobil, setelah memarkirkan mobilnya di tempat parkir. Aldebaran juga datang bersama istrinya Faye. Fiora kini mengikuti jejak sang mama, yaitu menggunakan hijab. Bahkan tanpa sepengetahuan mereka Fiora sudah memiliki butik sendiri, menjual pakaian muslimah berupa gamis dan hijab. Dan pakaian lain juga ada. Dan itu hasil desainnya sendiri. Tidak ada yang tahu kalau Fiora sudah mempunyai butik. Bahkan kedua orang tuanya juga tidak diberitahu. Lebih tepatnya belum diberitahu. Oh ya, sewaktu pernikahan Aleta dan Faye, gaun yang mereka pakai adalah hasil desain Fiora. Tapi dia tidak memberitahu mereka kalau itu adalah buatannya sendiri. Hanya yang mengetahuinya saudaranya sendiri yaitu Apkori. Baru beberapa hari yang lalu saudara-saudaranya mengetahuinya. Saat mereka hendak mencari gaun untuk menghadiri pesta pernikahan Orlando dan Dara. Barulah Fiora menawarkan gaun di butiknya. Fiora sering keluar negeri juga ada urusan bisnisnya yang lain. Pembuatan parfum yang ia kelola bersama Raina dan Keivira, mereka bertiga bersama-sama membangun perusahaan parfum tersebut. Kembali ke tempat acara, pengantin sudah siap dan sekarang sudah berdiri di atas panggung khusus pengantin. Dan sudah siap untuk menyambut tamu yang ingin memberikan ucapan selamat. Lukas yang melihat Davina pun segera menghampiri gadis itu. Sudah lama? Tanya Lukas basa-basi.
karena ia juga tidak tahu untuk memulai percakapan. Baru beberapa menit, jawab Davina. Kali ini Davina sedikit berubah, tidak ketus seperti biasanya. Ya sejak dia bertanya pada sang asisten, dan secara kebetulan Lukas tidak memberikan kabar dalam beberapa hari. Jadi Davina merasa, apa yang dikatakan oleh asistennya itu benar. Sedikit demi sedikit Davina akan membuka hatinya untuk duda perjaka. Lukas tidak tahu mau ngomong apa dengan Davina. Jujur ia merasa sangat kikuk. Bisa kita bicara berdua? Tanya Lukas. Davina mengangguk. Lukas dan Davina pun berjalan keluar dari pesta tersebut. Ada sepasang mata sedang menatap cemburu kepada mereka. Seorang wanita yang sudah lama menyukai Lukas. Tapi Lukas tidak pernah menanggapi wanita itu. Wanita itu mengikuti Lukas dan Davina. Ia memperhatikan dari balik pepohonan bunga yang ada di sekitar situ. Karena Lukas dan Davina sedang ada di taman hotel tersebut. Bicara apa? Tanya Davina. Lukas mengeluarkan cincinnya kembali. Cincin yang waktu di pantai saat pertama kali ia melamar Davina. Aku ingin menikahimu, maukah kau menikah denganku? Tanya Lukas. Davina terdiam, kemudian ia mengangguk. Lukas saking senangnya tanpa sadar memeluk Davina. Davina diam saja, tapi detak jantungnya seperti orang habis lari maraton. Lukas memasangkan cincin di jari manis Davina. Aku akan meminta restu dari kedua orang tuamu, dan membawa kedua orang tuaku untuk melamarmu secara resmi, ucap Lukas. Wanita yang tadi mengikuti Lukas dan Davina mengepalkan tangannya kuat, dia sudah berusaha untuk mencari perhatian dari Lukas, tapi selalu gagal. Hingga Lukas menikah, wanita itu belum berhenti untuk mendapatkan Lukas. Sedangkan yang lain menyerah saat Lukas menolak mereka mentah-mentah. Tidak sedikit wanita yang menginginkan untuk menjadi pendamping Lukas. Bahkan ada yang berusaha untuk menjebaknya. Tapi Lukas tidak bodoh, ia lebih cerdik dari yang mereka kira. Akhirnya usaha mereka untuk mendapatkan Lukas gagal. Aku mencintaimu, ucap Lukas to the point. Jawab Davina. Hanya itu saja jawaban Davina sudah membuat Lukas senang. Ditambah lagi lamarannya diterima oleh Davina. Setelah merasa cukup, keduanya pun kembali ke pesta. Awalnya mereka berjalan beriringan, tapi di tempat pesta mereka berpencar karena Davina izin ke toilet. Halo, aku ada tugas untukmu, ucap wanita itu lewat telepon. Tidak berapa lama orang yang ditelepon oleh wanita itu pun datang, seorang pria dan beberapa orang anak buahnya. Mereka juga ada di pesta itu. Wanita itu mengajak mereka ke toilet wanita, di mana ada Davina berada di sana. Mereka akan menunggu Davina keluar, setelah itu baru mereka akan menculik Davina. Sedangkan Lukas tidak menyadari kalau Davina dalam bahaya. Ia sedang sibuk berbincang dengan rekan bisnisnya yang dari luar negeri. Davina masih berada di dalam toilet ketika ini, setelah beberapa menit Davina pun keluar. Saat ia membuka pintu toilet, 4 orang pria sudah menunggu di depan toilet. Siapa kalian? Tanya Davina. Keempat pria itu tidak menjawab, malah menyeringai melihat kecantikan Davina. Kemudian keluar seorang wanita dari persembunyiannya. Tangkap dia dan bawa ke kamar 202, perintah wanita itu. Kali ini giliran Davina yang menyeringai, dia mengerti sekarang. Meskipun Davina tidak mengerti permasalahan apa, tapi Davina yakin bahwa wanita ini adalah orang tergila-gila pada Lukas. Beruntung aku memakai gaun sedikit mengembang, batin Davina. Ya gaun yang Davina pakai adalah desain yang dibuat oleh Fiora. Simple dan elegan dan mudah untuk dibawa bertarung. Karena Fiora tahu kalau musuh datang tidak mengenal tempat dan waktu. Keempat pria itu maju hendak menangkap Davina, tapi Davina malah berlari menghindari keempat pria itu. Dan tujuannya adalah wanita itu. Davina dengan gerakan cepat mengangkat kakinya menendang wanita itu. Wanita itu yang hanya bisa memerintah tentu tidak bisa mengelak saat satu tendangan mendarat sempurna di kepala wanita itu. Wanita itu terhuyung karena merasa sakit dan juga pusing secara bersamaan. Tidak berapa lama wanita itu tumbang dan pingsan di lantai. Keempat pria itu tercengang melihat aksi Davina yang malah menyerang wanita yang membayar mereka. Sekarang giliran kalian, tunjuk Davina pada keempat pria itu. Saat mereka lengah, Davina menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Karena tanpa persiapan, satu di antaranya terpental membentur tembok saat Davina menendang perutnya. Seketika pria itu terbatuk-batuk dan memuntahkan seteguk darah. Melihat temannya terluka, 3 pria yang tersisa pun menyerang Davina. Davina yang memang punya keahlian bela diri tidak sulit baginya melawan mereka semua.
Ditambah lagi mereka hanya mengandalkan badan besar. Soal bertarung masih kalah jauh dari seorang Davina. Satu persatu pria itu tumbang dihajar oleh Davina. Sekarang tinggal satu orang lagi. Davina tentu tidak akan memberi mereka ampun karena mereka yang mencari masalah duluan. Akhirnya Davina berhasil mengalahkan mereka semua. Tidak perlu menggunakan tenaga banyak, karena mereka memang kurang ahli bela diri. Sementara Lukas memperhatikan sekeliling tempat itu. Lukas baru tersadar kalau Davina belum kembali sejak tadi. Lukas pun berpamitan kepada koleganya, ia akan mencari Davina di toilet. Tapi saat di lorong menuju toilet, Lukas bertemu Davina yang berjalan dengan anggun layaknya seorang gadis. Seolah tidak terjadi apa-apa barusan.